Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Aisyah Taufiqiyah dari jurusan Hukum Tata Negara kelas 2C dengan nomor induk mahasiswa 12030300104. Untuk memenuhi nilai mata kuliah ilmu negara, izinkan saya sedikit menyampaikan materinya. Baik, kita masuk ke materi perkuliahan mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu dibagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama ada autokrasi. Autokrasi ini berbentuk pemerintahan yang dikelola oleh satu atau sedikit orang, namun memiliki kendali yang besar, seperti halnya partai tunggal. Autokrasi juga disebut sebagai sistem pemerintahan di mana seorang autokrat memegang semua kekuasaan atau kekuatan, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan militer. Dan aturan pada bentuk pemerintahan autokrasi ini tidak terbatas atau bersifat absolut. Yang kedua ada oligarki. Oligarki ini adalah sekelompok orang yang mengawasi sistem dan dibantu oleh penasehat-penasehat. Bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh sekelompok elit yang berskala kecil dari masyarakat, baik perbedaan itu dibanding dengan kekayaan, kekeluargaan, atau yang lainnya. Yang ketiga ada monarki atau sistem tunggal, dan sistem monarki ini berupa metode kerajaan. Bentuk pemerintahan ini kekuasaannya dipegang oleh kepala negara yang dibatasi oleh konstitusi negara. Raja dan ratu dalam bentuk pemerintahan monarki ini hanya bertindak sebagai kepala negaranya saja. Yang keempat ada republik, di mana republik ini pemerintahan yang dikehendaki oleh masyarakat secara menyeluruh, dengan maksud lain yaitu bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dipimpin oleh rakyat, dan juga digunakan oleh rakyat. Berikutnya mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan menurut Mahmud MD itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada presidensial. Presidensial ini satu, kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kedua ada parlementer, di mana parlementer ini satu, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena kepala negara lebih bersifat kepada simbol nasional dan pemersatu bangsa. Yang kedua, ada pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, ada kabinet bertanggung jawab dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Yang keempat, kedudukan badan eksekutif atau kabinet lebih rendah daripada parlemen. Baik, kita masuk ke materi mengenai asal mula sebuah negara. Asal mula sebuah negara ini yang kita tahu ada 8 masa, di mana kita akan membahas mengenai asal mula negara hanya 4 bagian terlebih dahulu. Yang diantaranya satu, ada masa pada Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno ini, masa awal mula keberangkatan dari terbentuknya negara, di mana Yunani kuno ini dari abad ke-4 sampai ke-8 sebelum Masehi. Masyarakat Yunani atau masyarakat yang telah menggunakan bahasa tersebar di berbagai tempat, diantaranya Kepulauan Sisili dan yang lainnya. Bahasa Yunani telah tersebar di ratusan wilayah. Pada masyarakat Yunani ini kita mengetahui 4 tokoh yang lahir pada masa itu. Yang pertama ada Sokrates, di mana Sokrates ini membicarakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri atau mandiri tanpa bantuan orang lain. Manusia membutuhkan aturan dan pengaturan yang lebih arif agar bijaksana dalam menjalankan kehidupannya. Maka menurut Sokrates, asal mula sebuah negara itu dari hakikat atau fitrah manusia sendiri yang menghendaki peraturan, pergaulan, dan lain-lainnya.
yang diatur sedemikian rupa agar terwujudnya kearifan dan kebijaksanaan. Yang berikutnya ada Plato. Plato berpandangan bahwa asal mula negara itu berasal dari kebutuhan manusia sendiri yang membutuhkan bahan pangan untuk makan. Karena itu mendorong atau mengharuskan mereka untuk saling berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian dari itu terjadilah kesepakatan kerjasama dan saling melengkapi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh satu belah pihak saja. Yang berikutnya ada Aristoteles. Aristoteles ini berpendapat bahwa negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi satu kelompok yang lebih besar. Kelompok itu bergabung menjadi desa dan desa bergabung lagi dan terus seterusnya menjadi seperti itu dan timbullah negara yang bersifat masih merupakan suatu kota atau polis. Yang kedua ada masa Romawi kuno. Menurut Lucretius, manusia hidup tidak dalam suatu masyarakat, akan tetapi mempertahankan diri dengan ketersediaan bahan pangan dan sandang yang ada di muka bumi. Karena perasaan dengan kepentingan yang sama, manusia lalu berkelompok untuk memformasi suatu komunitas yang lebih besar melalui suatu perjanjian, lalu memaksa pemikiran untuk membuat suatu aturan. Yang berikutnya ada Polybius yang berpendapat yaitu untuk negara atau pemerintahan adalah merupakan akibat dari bentuk negara yang lain yang telah ada mendahulunya. Bentuk negara yang terakhir kemudian merupakan sebab daripada bentuk negara yang berikutnya dan seterusnya. Sehingga bentuk negara akan berubah-ubah dengan perubahannya tersebut merupakan sebuah lingkaran atau sebuah siklus. Sistem pemerintahan tersebut dinamai siklus teori Polybius. Yang ketiga ada masa abad pertengahan. Pada masa pertengahan, Kristen menjadi agama yang paling mendominasi, yang kemudian ditandai pula dengan munculnya berbagai organisasi-organisasi gereja. Pada pertengahan abad ini pula dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pra dan fase pasca. Pada fase pra merupakan fase di mana kebebasan dan juga tindakan dilakukan sebebas-bebasnya. Selain itu, pada fase ini juga ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat karena ide-ide yang dimiliki mendapatkan ruang seluas-luasnya. Namun, kebebasan itu disalahgunakan sehingga terjadi perbuatan yang tidak bermoral. Para ahli yang terkenal pada fase ini yaitu Thomas Aquinas, Thomas More, dan lain-lain. Yang kedua ada fase pasca. Pada fase ini merupakan fase di mana mulai lahirnya ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang relevan dan khas mengenai kenegaraan. Pada fase ini juga lahir tokoh-tokoh yang sampai saat ini pemikirannya masih digunakan, yaitu seperti Francisco, Nicole, dan lain-lainnya. Yang keempat ada masa Aufklärung. Nah, masa ini banyak tokoh-tokoh yang terkenal, yaitu seperti John Locke yang pada saat itu tahun 1632 sampai 1704. John Locke dianggap sebagai bapak liberalisme. Pemikirannya tertuang dalam karyanya pada tahun 1689 yang menjelaskan bahwa hidup manusia diatur oleh hukum, kodrat, dan tiap individu memiliki hak-hak yang tidak boleh dirampas darinya. Beliau juga membahas tentang pemerintahan. Suatu negara harus dibatasi oleh hukum-hukum tertentu agar suatu pemerintahan tidak merampas hak individu. Maka keberadaan negara berfungsi untuk menjamin keamanan seluruh masyarakatnya. Yang berikutnya ada Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755. Filsuf Prancis ini antara lain menulis Lectures pada tahun
1721 dan kemudian yang terpenting The Esprit de Lois pada tahun 1748. Beliau memberikan sumbangan utama kepada pemikiran politik dan hukum melalui konsep formasi negara dalam kerangka negara hukum. Montesquieu mengembangkan lebih jauh konsep John Locke mengenai monarki konstitusional, di mana kekuasaan yang satu membatasi kekuasaan yang lain. Yang berikutnya ada Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Beliau menyebut dasar ajarannya adalah filsafat transendental. Sehubungan dengan negara, Immanuel Kant menekankan pentingnya negara hukum yang meletakkan tugas penting negara untuk menjamin keamanan setiap warga negaranya. Materi berikutnya mengenai tujuan dan fungsi dari suatu negara. Fungsi negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi memakmurkan dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan, serta yang terakhir ada fungsi menegakkan keadilan. Yang pertama, melaksanakan ketertiban. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi peraturan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting terutama untuk mencegah bentrokan maupun pertikaian antar warga. Fungsi pelaksanaan ketertiban ini hadir untuk mengatur masyarakat agar tercipta kehidupan bernegara yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini makin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan. Dalam hal ini, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil. Yang ketiga ada fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi satu di antara fungsi yang sangat penting. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Jadi, negara wajib mampu melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang keempat ada fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, meliputi seluruh aspek kehidupan lewat badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lainnya. Lalu dari fungsi kita beralih ke tujuan dari sebuah negara. Tujuan negara secara umum dapat dilihat pada perwujudan beberapa unsur seperti keadilan, kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan rakyat berdasarkan banyak teori yang ada. Secara umum, ada 5 tujuan negara yang paling utama. Di antaranya adalah 1. Menciptakan keadaan rakyat bisa mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. Yang kedua, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan. Yang keempat, berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran
kemakmuran bersama. Yang kelima, memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kemudian kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi manusia tersebut. Nah, materi berikutnya mengenai teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. 1. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice menyatakan bahwa ada 3 untuk dapat melaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa, yaitu 1. Melemahkan atau membatasi kekuasaan penguasaan dengan secara langsung. Lalu kemudian dengan cara menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga, ada pembatasan kekuasaan oleh penguasa dibedakan dalam 2 cara, yaitu pembatasan kekuasaan penguasa yang bersifat intern dan yang diselenggarakan oleh pengawasan internasional. Selanjutnya yaitu teori trias politika. Teori ini hadir sejak lama. Trias politika digunakan di Prancis pada abad ke-16 yang di dalamnya memuat kurang lebih 5 fungsi yang fundamental dalam menopang hadirnya trias politika ini. Kelima fungsi tersebut yaitu diantaranya ada 1. Fungsi diplomatik atau hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada fungsi defensin atau pertahanan dalam bentuk apapun, terutama dalam berbagai ancaman-ancaman. Yang ketiga fungsi finance atau pelengkap yang sangat diperlukan terlebih mengenai keuangan dan ekonomi. Yang keempat fungsi justice atau hukum dan juga keadilan. 5. Fungsi polis atau produk kebijakan dan juga peraturan yang dikeluarkan atau dalam makna lain juga dapat dikatakan sebagai keamanan. Meski tidak sepenuhnya, namun Indonesia juga menerapkan prinsip trias politika secara empiris. Indonesia masih menganut prinsip distribusi kekuasaan secara klasik dengan membagi-bagikan kekuasaan negara kepada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam urutan atau dalam memaparkan penjelasan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.